Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan berita terkini bersama saya Rifki Ananta Fareza. Dalam 5 menit ke depan, saya akan membawa sejumlah berita-berita aktual dan faktual dari kegiatan belajar mengajar mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Mari kita simak berikut ini. Diawali dengan penampilan kelompok 2, yaitu Aman Firmansyah, Jessica Cipta Nirwana, Ajudin, Lufita, dan Mu'adzah Jundia yang menampilkan isu pembunuhan mutilasi dari seorang pelaku. Di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa orang yang ikut andil dalam peristiwa tersebut, dari Aman Firmansyah sebagai narasumber, Jessica Cipta Nirwana sebagai reporter, Ajudin sebagai pelaku, Lufita sebagai polisi, dan yang terakhir Mu'adzah Jundia sebagai presenter. Ini merupakan suatu peningkatan dari kelompok-kelompok sebelumnya karena persiapannya cukup matang dari berbagai hal, aspek, yaitu video, kamera, maupun teleprompter. Lalu setelah penampilan teknik reportase, kami juga diberikan penyampaian makalah dari kelompok 1, yaitu Lela Amel Ajudin Berlian Yusuf Zaki yang bertemakan pengertian reportase dan syarat-syaratnya. Dari kelompok 1 menjelaskan bahwa pengertian reportase adalah kegiatan seorang jurnalis atau reporter dalam mengumpulkan informasi, mengamati peristiwa, mewawancari narasumber, mencatat data, dan kemudian menyusul hasil liputan dalam bentuk laporan yang ditujukan untuk masyarakat luas. Dan begitupun tujuan utama reportase adalah menyampaikan informasi yang benar dan aktual kepada publik, menjadi penghubung antara peristiwa di lapangan dengan masyarakat, menjalankan fungsi pers sebagai pemberi informasi, edukasi, kontrol sosial, dan hiburan. Reportase bisa hadir dalam berbagai bentuk, misalnya reportase langsung, wartawan melaporkan dari tempat kejadian atau bisa disebut live report. Reportase investigasi mendalami masalah secara detail, biasanya memerlukan waktu yang lebih lama. Reportase mendalam, deep reporting, yaitu lebih analitis, tidak cuma apa yang terjadi tapi juga mengapa, bagaimana, dan bagaimana dampaknya. Begitupun dengan syarat-syarat reportase. Agar hasil reportase bisa dipercaya dan bermanfaat, ada beberapa syarat penting yang perlu diketahui. Yang pertama, faktual, berdasarkan kenyataan di lapangan, bukan sekedar opini atau gosip, harus bisa dipertanggungjawabkan oleh pembawa berita. Lalu, kedua, akurat, data harus tepat, nama jabatan, tanggal, tempat, jumlah, dan lain-lain. Kesalahan kecil bisa merusak kredibilitas berita. Yang ketiga, aktual, menyajikan informasi yang terbaru, peristiwa yang masih jarang menarik perhatian publik. Yang keempat, lengkap, mengandung unsur yang kita ketahui, 5W1H, what, apa yang terjadi, who, siapa yang terlibat, when, kapan terjadinya, where, di mana terjadinya, why, mengapa bisa terjadi, dan yang terakhir, how, bagaimana kejadiannya. Yang kelima, objektif, tidak memihak salah satu pihak. Reportase harus netral, menyampaikan sesuai apa yang dilihat dan didengar. Lalu yang keenam, bahasa jurnalistik, singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Hindari kata-kata berlebit atau lebih ilmiah. Yang ketujuh, etis, menghormati privasi. Narasumber tidak menyebarkan kebencian, fitnah, ataupun hoaks sesuai dengan kode etik jurnalistik. 8. Relevan informasi yang dilaporkan harus punya manfaat untuk publik. Tidak semua kejadian perlu dilaporkan, hanya yang dianggap penting. Yang 9. Lengkap dari sumber yang tepat. Harus melibatkan narasumber yang kredibel, bukan hanya kata-katanya, tapi langsung dari saksi, ahli, ataupun pihak terkait. Yang terakhir, kesimpulan reportase adalah proses mencari pengumpulan dan menyampaikan fakta dari lapangan ke publik. Syaratnya faktual, akurat, aktual, lengkap, objektif, etis, dengan bahasa jurnalistik yang mudah dipahami. Demikian sajian berita hari ini, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Saya Rifki Ananta Fareza mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.